Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ratusan warga Mimika antre menerima bantuan sosial. Bawang merah di Merauke kosong, pedagang datangkan dari Jayapura. Ratusan mobil dinas Pemprov Papua masih dikuasai mantan ASN, KPK minta segera dikembalikan. Ratusan warga Timika berbondong-bondong antre untuk mendapatkan bantuan program sembako dan bantuan program Keluarga Harapan yang disalurkan kantor pos Timika Sabtu lalu. Kedua jenis bantuan tersebut memang diperuntukkan untuk keluarga tidak mampu atau keluarga penerima manfaat. Bantuan dari Kementerian Sosial ini merupakan bantuan tahap kedua untuk periode April, Mei, dan Juni 2023. Warga sejak pukul 8 pagi sudah antre hingga pukul 3 sore. Warga yang ingin mendapatkan bantuan tersebut wajib membawa KTP, kartu keluarga, serta surat pengantar dari kelurahan setempat. Bantuan Kementerian Sosial yang disalurkan melalui kantor pos Timika sudah berlangsung selama 3 hari. Agar tidak terjadi penumpukan, pihak kantor pos membuka loket di lapangan terbuka. Dan kantor pos harus menyediakan uang rata-rata 500 hingga 600 juta rupiah setiap hari. Terus untuk distrik yang pedalaman dan pesisir, kita belum ada jadwal. Menunggu datanya lengkap semua baru kita bayarkan. Terus untuk yang belum ada nama, yang terlambat bisa langsung ke lapangan Pindah, kita akan bayarkan juga di tenda ini. Kita langsung turun ke lapangan. Kalau kita langsung turun ke lapangan, berarti kita ketemu langsung dengan masyarakat yang langsung berhak menerima KPM. Kalau kita lakukan dengan regulasi distrik, berarti kita sistemnya kolektif. Kolektif itu bisa terjadi karena warganya tidak bisa ambil di sini, nanti perwakilan sama Pak Distrik, nanti mereka bagikan ke distrik masing-masing. Itu biasanya itu yang bisa alami kolektif itu daerah pegunungan yang dia jangkauan wilayahnya jauh, yang bisa ditempuh sama distrik saja yang punya armada, terus daerah pesisir itu bisa. Tapi kalau kemungkinan mereka turun langsung ke kita, ke lapangan langsung kita bayarkan. Kita bawa dari kantor itu sekitar 500 juta. Biasa kalau ada kekurangan kita akan dapat penambahan koordinasi sama orang-orang di kantor. Tapi untuk kantor pertama kita bawa 500 juta dulu. Sejauh ini ada 12 distrik di Kabupaten Mimika yang akan mendapatkan bantuan sosial dan kantor pos masih memfokuskan pada beberapa distrik yang berada di pusat kota. Untuk distrik yang jauh dan rawan, bantuan akan disalurkan melalui kepala distrik. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sudah 3 hari ini pedagang di Pasar Wamanggu Merauke, Provinsi Papua Selatan tidak menjual bawang merah. Pasalnya stok bawang merah di Merauke saat ini kosong. Pedagang terpaksa mendatangkan bawang dari Jayapura untuk memenuhi kebutuhan warga. Warga menyatakan sudah keliling pasar namun sulit mendapatkan bawang merah. Kalaupun ada, harga bawang merah sangat mahal hingga mencapai Rp125.000 per 1 kilogram. Padahal 3 hari lalu bawang merah masih sekitar Rp105.000 untuk 1 kilogram. Untuk bawang merah ini sempat berapa hari kosong, Pak? 2 hari. 2 hari ya. Nah sekarang ini sudah ada. Ini bawangnya dari mana datangkan? Dari Jayapura. Dari Jayapura ya, datangkan pakai pesawat. Pakai pesawat. Kenapa datangkan dari Jayapura, Pak? Karena kosong di sini. Kosong ya. Nah tadinya sebelum dari Jayapura harga berapa? 25. 125 ya. 125 karena datangkan dari Jayapura. Sudah berapa hari tidak jualan bawang ini, Pak? Baru 1 hari, tapi rata-rata orang itu sudah ada yang 3 hari, 4 hari. Gitu ya. Itu kenapa sampai tidak jual bawang? Kosong ya? Kosong karena terlambat bongkar kayaknya. Oh gitu. Tidak hanya bawang merah, harga tomat selama 2 minggu terakhir juga naik sekitar Rp50.000 per 1 kilogram, sementara harga cabai kecil juga sama, masih berkisar di harga Rp160.000 untuk 1 kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Lampu lalu lintas di perempatan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Raya Mandala sudah cukup lama tidak berfungsi.
Padahal lampu lalu lintas tersebut sangat penting karena kedua jalan itu merupakan jalur padat lalu lintas. Dinas Perhubungan Merauke berjanji dalam waktu dekat akan memperbaiki kedua lampu lalu lintas karena warga mengeluh lalu lintas di kedua jalan tersebut menjadi semrawut. Beberapa komponen lampu memang harus diganti karena sudah banyak yang tidak sesuai. Kemarin dari Sorong sudah datang dari balai karena rupanya alat itu harus dikirim ke luar daerah untuk dikerjakan. Kemarin awalnya alat yang dibeli itu sudah pas datang, tetapi ketika dipasang ada bermasalah, dibawa kembali. Dan dari pihak ketiga dari Sorong sudah sampaikan dari balai dalam waktu 3 minggu ke depan barangnya sudah dipesan dari Jakarta, baru dikirim ke Merauke. Lampu lalu lintas memang berperan penting untuk membantu ketertiban berlalu lintas. Masih terkait ketertiban, pada 1 Juni mendatang, Satlantas Polres Merauke secara serentak akan melaksanakan tilang manual. Satlantas Polres Merauke akan melakukan tilang manual khusus untuk pelanggaran kasat mata, seperti tidak menggunakan helm, plat nomor kendaraan, atau penggunaan ponsel saat berkendara. Di Merauke juga kita akan melaksanakan tilang secara manual bagi pelanggaran-pelanggaran yang memang mengarah ke terjadinya kecelakaan, seperti tadi tidak menggunakan helm, plat nomor, kita langsung bisa tilang. Tapi kita tidak laksanakannya tidak sistem razia ataupun stasioner, tapi kita seperti melaksanakan pada saat patroli ataupun pada saat pengaturan pagi. Kita menyesuaikan, mungkin di minggu-minggu ini kita memberikan peringatan terlebih dahulu, mungkin di bulan depan kita sudah laksanakan kegiatan tindakan disiplin secara manual. Di Merauke belum ada, dan memang untuk saat ini juga kita masih memberikan peneguran, dan memang kalau seandainya pelanggaran tersebut mengakibatkan fatalitas kecelakaan, kita akan memberikan sanksi tilang secara manual. Tingkat pelanggaran lalu lintas di Merauke saat ini masih terbilang tinggi. Agar berjalan efektif, tilang manual ini akan dilakukan secara bergerak atau patroli. Polisi menghimbau pengendara patuh pada aturan berlalu lintas dan tidak berkendara dalam keadaan mabuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemkab Merauke saat ini tengah berusaha menarik sejumlah kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang berada di tangan mantan pejabat yang notabene sudah pensiun. Dari hasil temuan KPK beberapa waktu lalu ada 100 mobil dinas milik Pemkab Merauke yang masih digunakan mantan pejabat yang sudah purna tugas. Dan baru 8 mobil yang bisa ditarik dan saat ini terparkir di halaman kantor Bupati Merauke. Temuan KPK ini menuai beragam tanggapan dari warga Merauke. Menurut mereka, temuan ini menunjukkan Pemkab Merauke lalai mengelola aset pemerintah. Sebaiknya memang unit itu dikembalikan supaya bisa didukung untuk kebutuhan infrastruktur Kabupaten Kota Merauke. Kalau memang masih layak pakai, bisa di take over, dialihkan di pejabat yang selanjutnya. Tapi kalau memang sudah sama sekali kondisinya tidak memungkinkan, bisa dilelang, dibikinkan penjualan yang terbaik. Hasil dari penjualan itu insya Allah bisa dimanfaatkan buat masyarakat. Tujuannya ke masyarakat, hanya untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat. Itu saja pesannya. Artinya Anda berharap kepada mantan pejabat untuk kooperatif ya? Kooperatif lah. Kooperatif ya. Nah, itu yang kita harapkan. Sudah selesai menjabat, sudah dapat tugas yang diamanakan selama berapa tahun. Kalau memang sudah tidak menjabat lagi, silakan mengembalikan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah diatur oleh negara ini terkait dengan harta dan kekayaan negara. Dan itu juga sebagai wujud sikap dan komitmen kita terhadap negara ini, dan juga sebagai rasa keadilan kita, rasa kebersamaan kita sebagai warga negara, karena kita lihat di negeri ini masih banyak rakyat yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan.
Pemkab Merauke saat ini tengah berusaha melakukan efisiensi penggunaan uang negara, termasuk menarik kembali aset kendaraan milik Pemkab. Tidak hanya itu, Pemkab juga tengah mendata rumah dinas yang ternyata masih ditempati para mantan pejabat dan bahkan sebagian sudah dialihfungsikan menjadi warung makan dan bengkel. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.